Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kiki Safitri dengan NIM 2018-0420-224. Di sini, dalam judul proposal penelitian yang akan saya kerjakan, judul yang saya pilih yaitu pengaruh intelektual kapital terhadap kinerja keuangan UMKM yang ada di Kota Yogyakarta. Baiklah, berikutnya kenapa sih saya memilih judul tersebut? Alasan saya di sini memilih judul tersebut karena yang pertama, ingin meneliti lebih lanjut terkait bagaimana pertumbuhan serta perkembangan UMKM yang ada di Kota Yogyakarta, serta mencari bagaimana dan apa sih solusi terkait masalah kinerja keuangan yang ada di perusahaan atau UMKM tersebut. Kemudian yang kedua yaitu masih banyak UMKM yang belum maksimal dalam memanfaatkan sumber daya yang dimilikinya. Kemudian dari beberapa jurnal ataupun penelitian yang sudah saya baca, penelitian sebelumnya itu kebanyakan itu membahas terkait perusahaan tertentu atau perusahaan bank saja. Namun untuk membahas terkait UMKM di suatu wilayah itu sangatlah minim. Jadi saya memutuskan untuk mengambil judul ini. Kemudian yang selanjutnya yaitu gap research atau yang disebut sebagai perbedaan penelitian dengan penelitian sebelumnya. Yang pertama, gap research-nya itu yaitu penelitian sebelumnya itu mayoritas objek penelitiannya yang sebelumnya saya bilang objek penelitian pada perusahaan bank maupun perusahaan-perusahaan tertentu, sehingga belum banyak yang meneliti masalah kinerja keuangan yang ada di UMKM di suatu wilayah. Kemudian yang kedua, perbedaan dengan jurnal referensi saya. Yang kedua yaitu perbedaan variabel yang digunakan. Yang saya ambil itu variabel independennya itu intelektual capital, di mana mengandung 3 segmen yaitu human capital, customer capital, serta struktural capital. Nah, untuk yang sebelumnya itu dia masih ada satu variabel tambahan lagi yaitu terkait keunggulan bersaing. Nah, saya menghilangkan terkait variabel keunggulan bersaing tersebut. Kemudian untuk variabel dependennya itu yaitu kinerja keuangan. Nah, untuk penelitian sebelumnya itu atau jurnal referensi yang setelah saya baca itu ada variabel intervening yang dimasukkan. Nah, saya di sini tidak menggunakan variabel tersebut. Kemudian adapun sampel penelitian yang saya gunakan juga berbeda, di mana untuk yang sebelumnya itu sampelnya lokasi sampelnya itu ada di Kota Makassar. Nah, saya ini mengajukan untuk di wilayah Kota Yogyakarta, di mana Kota Yogyakarta yang saya pilih ini meliputi 4 kabupaten yaitu Kulon Progo, Gunung Kidul, Sleman, serta Bantul. Nah, dari 4 kabupaten tersebut saya akan memilih jumlah besarnya 150 UMKM sampel penelitian. Nah, dari 150 itu dibagi menjadi 4 kabupaten tersebut. Kemudian selanjutnya yaitu rumusan masalah yang akan saya pecahkan dalam penelitian yang akan saya laksanakan, yaitu yang pertama, bagaimana sih pengaruh human capital terhadap kinerja keuangan UMKM di Kota Yogyakarta, apakah memiliki pengaruh yang positif ataupun negatif. Kemudian yang kedua yaitu apakah customer capital dapat mempengaruhi kinerja keuangan UMKM di Kota Yogyakarta. Kemudian yang ketiga, bagaimana pengaruh struktural kapital terhadap kinerja keuangan UMKM yang ada di Kota Yogyakarta. Dan yang keempat yaitu seberapa besar intelektual kapital di suatu perusahaan dapat mempengaruhi kinerja keuangan UKM. Kemudian tujuan dari penelitian saya yang pertama yaitu berdasarkan rumusan masalah yang telah saya buat. Tujuan yang pertama itu ingin mengetahui bagaimana pengaruh intelektual kapital yang mana memilih 3 segmen, yaitu yang pertama human capital, kedua customer capital, dan ketiga struktural capital. Bagaimana pengaruh intelektual dari ketiga segmen tersebut terhadap kinerja keuangan UMKM yang ada di Kota Yogyakarta. Kemudian yang
Tujuan yang kedua yaitu ingin mengetahui seberapa besar intelektual kapital di suatu perusahaan dapat mempengaruhi kinerja keuangan perusahaan tersebut. Kemudian manfaat penelitian. Manfaat atau kontribusi penelitian saya yaitu yang pertama, dapat menambah wawasan ataupun pengetahuan bagi penulis maupun pembaca untuk mendukung serta dapat memperkuat penelitian-penelitian sebelumnya dan juga dapat memberikan kontribusi pada penelitian atau literatur di segmen akuntansi serta dengan adanya penelitian yang akan saya buat ini diharapkan dapat menjadikan sebuah referensi bagi peneliti-peneliti selanjutnya. Kemudian yaitu hipotesis. Hipotesis yang akan saya ambil yang pertama dari beberapa penelitian yang telah saya baca, hipotesis satunya yaitu human capital memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kinerja keuangan UKM di Kota Yogyakarta. Kemudian hipotesis yang kedua yaitu struktural kapital memiliki pengaruh yang signifikan dan dan positif terhadap kinerja keuangan UKM yang ada di Kota Yogyakarta. Kemudian yang hipotesis ketiga yaitu customer capital memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kinerja keuangan UKM yang ada di Kota Yogyakarta. Dari ketiga hipotesis tersebut saya mengambil dari beberapa penelitian atau jurnal ataupun referensi dari skripsi yang sudah dikerjakan oleh peneliti-peneliti sebelumnya, yang mana hasil mereka itu menunjukkan rata-rata itu menunjukkan bahwa pengaruh intelektual kapital terhadap kinerja keuangan itu intelektual kapital dari ketiga segmen tersebut itu berpengaruh positif. Kemudian selanjutnya yaitu kerangka pikir. Nah, pada kerangka pikir di sini berdasarkan dari ketiga hipotesis tersebut, maka saya menggambarkan kerangka pikir yang seperti ditampilkan di layar. Di sini ada X1, X2, X3, ini variabel independennya, kemudian variabel dependennya itu Y, yang mana keterangan X1 itu human capital, X2 struktural capital, dan X3 itu customer capital. X1, X2, dan X3 itu merupakan elemen-elemen dari intelektual capital. Kemudian Y yaitu kinerja keuangan, sehingga dapat dijelaskan dari kerangka pikir yang telah saya buat ini bahwa ketiga elemen tersebut, baik itu human capital, struktural capital, dan customer capital, dapat mempengaruhi kinerja keuangan suatu perusahaan atau organisasi, ataupun lebih tepatnya UMKM yang ada di Kota Yogyakarta tersebut. Kemudian selanjutnya yaitu metode penelitian. Nah, pada bagian bab 3 ini, jenis penelitian yang saya gunakan yaitu penelitian kuantitatif, di mana penelitian kuantitatif ini merupakan suatu bentuk penelitian ilmiah yang mengkaji suatu permasalahan dari suatu fenomena dan melihat kemungkinan adanya keterkaitan serta hubungan antar variabel satu dengan yang lainnya. Kemudian ada lokasi penelitian. Lokasi yang akan saya ambil yaitu seluruh UMKM yang ada di Kota Yogyakarta, di mana nanti akan saya jelaskan lebih lanjut terkait sampel penelitian. Kemudian pendekatan yang saya gunakan yaitu pendekatan asosiatif, di mana suatu penelitian ini dengan tujuan untuk mengetahui ada atau tidak adanya hubungan antara dua variabel atau bisa lebih. Kemudian yang selanjutnya yaitu populasi dan sampel. Untuk populasinya yaitu seluruh UMKM yang ada di Kota Yogyakarta. Untuk sampelnya, sampel penelitian yang akan saya ambil yaitu 160 UMKM. Di mana di Kota Yogyakarta itu terdiri dari 4 kabupaten. Yang pertama Kulon Progo, Sleman, kemudian Bantul, serta Gunung Kidul. Nah, dari keempat kabupaten tersebut nanti dari keempat tersebut masing-masingnya akan diambil 40 UMKM. Kemudian dari keseluruhannya akan mendapatkan sampel 160 UMKM yang ada di Kota Yogyakarta. Kemudian jenis dan sumber data. Penelitian yang saya buat, jenis penelitiannya data primer. Kemudian sumber datanya saya dengan menggunakan sebuah kuesioner. Kemudian untuk metode pengumpulan data.
Metode pengumpulan data yang pertama itu ada observasi, kedua wawancara, kemudian ada dokumentasi, dan yang terakhir yaitu penyebaran kuesioner. Di mana dalam penyebaran kuesioner ini saya akan menggunakan skala Likert. Yang pertama itu ada angka 5 yang artinya sangat setuju, 4 setuju, dan 3 netral, 2 tidak setuju, dan 1 sangat tidak setuju. Nah, dari data-data tersebut kemudian akan mendapatkan beragam jawaban dari para responden atau para pelaku UMKM. Sehingga jawaban tersebut akan ditabulasikan yang kemudian akan diperoleh nilai rata-rata. Kemudian selanjutnya yaitu ada teknik analisis data. Nah, pada penelitian yang saya buat ini, saya akan menggunakan teknik analisis data yaitu uji asumsi klasik, di mana terdapat 3 pengujian. Yang pertama yaitu uji normalitas, kemudian yang kedua multikolinearitas, dan ketiga heteroskedastisitas. Mungkin cukup sekian presentasi dari proposal penelitian yang akan saya laksanakan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.